Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget bikin pusing. Tapi bukan masalah cinta, bukan juga soal cicilan, tapi soal SKCK. Apalagi buat kalian yang mau ngelamar kerjaan, mau daftar sekolah, atau bahkan cuma buat syarat administrasi CPNS. Tapi kalau jadi pejabat kira-kira perlu ada SKCK nggak ya? Bentar, emang perlu banget ya bikin SKCK? Atau cuma formalitas aja? SKCK itu pada dasarnya adalah surat yang dikeluarkan oleh kepolisian yang isinya ngejelasin apakah lo punya catatan kriminal atau enggak. Jadi kalau lo pengen daftar kerja, sekolah, atau bahkan jadi relawan, SKCK ini biasanya diminta. Sebenarnya bikin SKCK itu gampang, asal tahu syarat dan caranya. Ada beberapa hal yang membedakan pembuatan SKCK untuk WNI maupun WNA. Berdasarkan pasal 4 Perpolri nomor 6 tahun 2023, WNI harus melampirkan KTP, KK, akta lahir, pas foto, dan dokumen tambahan jika dibutuhkan, seperti paspor atau kartu identitas lainnya. Bagi yang belum punya KTP, bisa menggunakan kartu pelajar atau kartu identitas anak. Selain itu, jika berdomisili di Indonesia, perlu melampirkan bukti kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jika SKCK diperlukan untuk ke luar negeri, tambahan fotokopi paspor juga wajib dilampirkan. Sementara itu, untuk warga negara asing atau WNA, syaratnya sedikit berbeda nih. Sesuai pasal 6 Perpolri nomor 6 tahun 2023, WNA harus menyertakan surat permohonan dari penjamin, paspor, kitas atau kitab, pas foto, serta bukti kepesertaan JKN bagi yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. SKCK bisa dibuat secara langsung di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, serta secara elektronik melalui Super Apps Presisi Polri sesuai pasal 9 Perpolri nomor 6 tahun 2023. SKCK berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Perpolri nomor 6 tahun 2023, dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya dengan syarat melampirkan fotokopi SKCK lama dan pas foto. Jika sudah kadaluarsa, pemohon harus membuat SKCK baru. Biaya penerbitan SKCK sebesar Rp30.000 per dokumen sesuai PP nomor 76 tahun 2020. SKCK diterbitkan oleh Polri sebagaimana bagian dari kewenangan hukumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1 huruf K dan termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak sesuai Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Lalu seberapa pentingkah SKCK? Kita coba ambil contoh dari 3 wilayah ini. Di Polda Kalimantan Barat, jumlah pemohon SKCK menurun dari 7.761 orang pada 2016 menjadi 4.004 orang pada 2017 setelah layanan online diperkenalkan. Polres Bungo mencatat fluktuasi jumlah pemohon dari 6.453 orang pada 2017 turun menjadi 4.781 pada 2018, lalu naik menjadi 5.217 pada 2019 dan sedikit turun pada 2020 menjadi 5.015. Sementara itu, Polres Bojonegoro mencatat 1.708 pemohon SKCK pada tahun 2017. Jadi kita bisa lihat ya, kalau dari data pemohon tersebut, banyak orang yang bikin SKCK karena syarat administratif yang wajib dan penting untuk dipenuhi, biar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Emang sih di satu sisi SKCK ini bisa bikin kita ngerasa lebih bersih di mata perusahaan. Apalagi yang butuh bekerja di sektor-sektor yang butuh tingkat kepercayaan tinggi, kayak bank, institusi pemerintahan, atau posisi-posisi yang butuh integritas ekstra. Ada yang bilang kalau SKCK itu penting banget buat ngejamin kalau kita nggak punya masalah hukum. Ya, lagian siapa juga sih ya yang mau kerja bareng orang yang pernah jadi selebgram di sel tahanan kan? Baru-baru ini, Kementerian HAM mengusulkan penghapusan SKCK buat mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik setelah masa hukumannya selesai. Tujuannya biar mereka nggak kesulitan nyari kerja setelah keluar penjara. Intinya mereka pengen lebih dulu bantu mantan napi yang udah tobat. Usulan ini juga bakal dibahas bareng Polri, khususnya Baintelkam yang ngeluarin SKCK. Menurut info dari Nikolai Aprilindo, Dirjen Instrumen dan Penguatan Kementerian HAM,
Kemenkumham saat ini masih menunggu jawaban resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Faktanya, menurut Polri, banyak mantan napi yang terjebak jadi residivis karena susahnya nyari kerja gara-gara syarat SKCK ini. Warga, ada tanggapan? Walaupun agak ribet, tapi beberapa ahli mendukung banget penggunaan SKCK. Misalnya, pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, Bambang Rukminto menilai SKCK masih diperlukan di Indonesia. Catatan kriminal itu tetap diperlukan bagi kepolisian sebagai upaya deteksi dini dan mitigasi potensi ancaman keamanan, tuturnya saat dihubungi Kompas. Sedangkan menurut Arisal Aziz, anggota Komisi 13 DPR yang juga seorang pebisnis, SKCK merupakan hal penting bagi perusahaan atau pengusaha untuk mengetahui seseorang pernah bermasalah dengan hukum atau mantan narapidana. Hal itu juga untuk menjaga aktivitas perusahaan berjalan lancar agar tidak mengalami masalah dengan hukum ke depannya. Buat sebagian orang merasa SKCK ini antara ada dan tiada. Ini mah cuman formalitas doang. Bener gak? Ada orang yang bahkan bilang, bikin SKCK mau gampang, tapi gue gak ngerasa ini ngaruh ke hidup gue juga, karena semua orang bisa kok bikin SKCK. No, God! Tapi tetap ya, bagi sebagian orang SKCK itu penting banget. Harus jelas kalau kita ini bersih dari masalah hukum. Soalnya siapa sih yang mau kerja bareng orang yang ternyata di masa lalu pernah punya hobi unik, kayak nyolong ayam tetangga, ya kan? Tapi bisa loh, jangan dikira orang yang di penjara itu cuman yang pakai narkoba doang. Tuh, yang nyolong ayam juga bisa jadi masalah. Kecuali lu nyolong duit negara mah aman. Tapi di balik itu, nggak semua orang setuju dengan adanya SKCK, alias pengen dihapusin aja. Beberapa pihak malah bilang kalau SKCK itu cuma prosedur administratif yang bikin repot aja dan gak ngaruh banyak buat kualitas orang yang kita rekrut. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar juga menyatakan penerbitan SKCK bisa menghambat mantan narapidana. Jelas menghambat mantan narapidana ya, karena jika diurus SKCK-nya akan banyak catatan bekas kejahatannya yang terekam dalam SKCK. Catatan kejahatan dalam SKCK akan diterbitkan oleh Divisi Intelkam berdasarkan hasil penelitian terhadap biodata dan catatan kepolisian yang bersangkutan. Masyarakat yang tidak pernah melakukan kejahatan akan mendapatkan SKCK dengan catatan kepolisian yang kosong. Meskipun menuai berbagai pro dan kontra, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa usulan penghapusan SKCK tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh. Menurutnya, narapidana kasus ringan seperti pengguna narkoba dapat diberikan kesempatan tanpa SKCK, tapi tidak untuk pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan, terorisme, dan korupsi. Kalau sebuah dihapus bisa menimbulkan masalah baru. SKCK tetap diperlukan sebagai filter untuk memastikan integritas calon pekerja. Memang ada sisi-sisi di mana SKCK itu kelihatan kayak cuma prosedur yang repot aja ya. Apalagi kalau misalnya kamu baru pertama kali bikin dan harus antri berjam-jam. Dan ya siapa yang gak kesel coba kalau urusan administratif jadi halangan buat langkah kita ke depan. Tapi di sisi lain, ada yang ngerasa kalau SKCK itu jadi bukti kalau kita serius dan bersih dari masalah hukum. Kadang SKCK ini emang absurd banget. Dulu pas kecil kita diminta bersih dalam arti gak main kotor-kotoran. Nah sekarang pas udah gede yang diminta bersih ya catatan kriminal. Gak ada yang ngajarin sih kalau mau jadi orang baik itu gak cuma soal mandi pagi, tapi juga soal gak punya catatan kriminal di polisi. Jadi gimana menurut kalian? Apakah SKCK emang penting banget buat ngejamin masa depan kita? Atau justru cuma formalitas saja? Pro atau kontra, semua punya pandangan masing-masing kan? Yang jelas, buat kalian yang butuh SKCK, jangan lupa cek semua syaratnya dulu, biar gak ada drama di tengah jalan. Nanti udah nyampe kantor polisi, suruh balik lagi fotokopi. Anyway, buat yang udah pernah bikin SKCK, share dong pengalaman kalian di kolom komentar. Gimana sih prosesnya? Ada yang smooth, ada juga yang drama. Biar kita semua bisa saling sharing dan ngasih tips satu sama lain. Peace out!